Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang untuk semuanya. Semoga pada hari ini kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada saat ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online matematika bersama Edi Suryadi. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pola bilangan, di mana pada pembahasan kali ini akan difokuskan kepada pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, dan pola barisan Fibonacci. Baiklah, hadirin semua ya, para penggemar matematik khususnya, bagi pelajar wajib mempelajari matematik, kita berangkat dari pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga, coba lihat tayangan berikut. Nah, di sini ada satu bulatan kecil, di mana di sini maksudnya adalah mewakili jumlah segitiganya. Ya, artinya berarti segitiga di sini ada satu. Ada satu. Kemudian berikutnya, bulatannya lebih dari satu di sini dibentuk menjadi segitiga. Nah, kelihatan jelas. Ya, kita menghitungnya tetap bulatannya ada berapa? Jelas sekali 3 ya. Nah, kemudian berikutnya lagi seperti ini, bentuknya seperti segitiga. Pola bulatannya di sini dihitung ada 6 ya, ada 6. Kemudian berikutnya masih membentuk gambar segitiga, dihitung jumlahnya ini ada 10 ya. Kemudian gambar berikutnya lagi. Nah, seperti ini, bangunnya segitiga lagi, dihitung bulatan kecilnya di sini ada 15. Nah, 1, 3, 6, 10, 15 ini merupakan barisan bilangan segitiga, di mana suku pertamanya 1, suku kedua 3, suku ketiga 6, suku keempat 10, suku kelima 15, dan seterusnya kalau dilanjutkan sampai dengan suku ke n. Gitu ya. Jadi kalau dilanjutkan nanti suku ke n. Nah, jadi himpunan bilangan segitiga atau himpunan pola bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Nah, karena kalau dilanjutkan menghasilkan suku ke n, berarti kita harus tahu formula rumus dari suku ke n pola bilangan segitiga. Nah, untuk memahami pola bilangan segitiga suku ke n-nya, alangkah lebih baiknya kita mengingat lagi pola bilangan bangun persegi panjang. Kenapa? Sebab pola bilangan segitiga itu terbentuk dari setengah pola bilangan persegi panjang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat di sini sekarang gambar pola persegi panjangnya. Gambar pola bilangan. Nah, seperti ini. Ini bangun persegi panjang, di mana panjangnya ini ada 5, lebarnya di sini ada 4 satuan. Ya, ada 4 satuan lah. Nah, tadi dikatakan bahwa pola bilangan segitiga itu merupakan setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ya. Nah, di sini kita ingat kembali pola bilangan persegi panjang itu mulainya dari berapa? Coba diingat-ingat, yaitu dari 2, 6, 12, 20, ya. 30 dan seterusnya ya. Nah, ini pola bilangan persegi panjang. Ini mohon diingat terus. Sebab nanti supaya kita kalau menemukan bilangan seperti ini, oh udah otomatis ini maksudnya bilangan persegi panjang. Nah, tadi dikatakan bahwa pola bilangan segitiga itu setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ya, akhirnya kalau setengahnya berarti di sini ya, coba lihat di tayangan diperjelas oleh Bapak ini. Nah, dalam gambar. Nah, itu artinya setengahnya. Nah, setengahnya itu kan. Nah, menunjukkan setengahnya. Nah, jadi kalau bilangan persegi panjang ini menunjukkan suku ke nilainya berapa ini? 20 ya. Berarti suku keempat, ini suku keempat ya. Maka bilangan segitiganya ini nilainya setengahnya dari ini. Berarti 10 ya. Jadi kalau kita menghubungkan antara pola bilangan persegi panjang dengan pola bilangan segitiga dapat dilihat seperti ini nih. Nah, ya, pola bilangan segitiga. Tadi bilangan perseginya 2, segitiganya 1. 6,
persegi panjang, segitiganya 3. 12 persegi panjang, segitiganya 6. Jadi jelas di sini terdapat hubungan setengah kalinya. Ya, pola bilangan segitiga itu setengah kali dari pola bilangan persegi panjang. Ya, nah itu jadi harus diingat sebab ini saling berkaitan. Nah, untuk lebih memperjelasnya, coba kalian lihat tayangan berikut tentang nanti suku KN dari bilangan segitiga ya. Sebetulnya sih kalian kalau sudah tahu rumus pola bilangan persegi panjang itu sangat mudah ya. N kan, N kali N ditambah 1 karena segitiga setengahnya berarti jadi setengah N kali N tambah 1. Udah, seperti itu saja. Cuma kalau ingin lebih jelas coba lihat tayangan berikut ini ya. Nah, di sini tadi segitiga yang pertama, banyaknya ini kan 1 ya, banyaknya 1. Nah, seperti ini. 1 ini diuraikan kembali untuk mendapatkan suku KN, jabarannya seperti ini ya. Nilai 1 ini ya, sedangkan rumus luas segitiga itu kan berhubungan dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengahnya merupakan konstanta tetap. Artinya dalam penguraian ini harus menggunakan bilangan setengah. Nah, setengah kali berapa supaya nilainya 1? Jelas dikalikan 2 dong. Ya, iya, setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Artinya 2 ini mewakili alas dan tinggi. Nah, coba sekarang kaitkan antara suku pertama 1 supaya jadi 2. Oh, berarti jelas 2 ini dirubah menjadi 1 kali 2. Jadi seluruhnya setengah bilangan tetap kali 1 kali 2. Nah, sekarang 2 ini belum mencerminkan suku ke N-nya lagi. Belum mencerminkan suku ke N-nya lagi. Berarti di sini rubah yang dihubungkan dengan suku ke N yaitu suku ke 1. Berarti 2 ini sama saja 1 ditambah 1. Nah, jadi penjabaran yang segitiga pertama ini 1 jumlahnya berarti sama dengan setengah kali 1, setengah kali 1 maksudnya ini kali 1 ditambah 1. Lihat cara Bapak membacanya. 1 kali 1 tambah 1 ada penekanan, artinya itu terpisah lagi ya. Nah, kemudian sekarang lihat yang berikutnya, pola segitiga berikutnya. Nah, ini jumlahnya di sini ada 3 kan, jumlah bulatan kecilnya. Nah, dapat dijabarkan seperti ini. 3. Sekali lagi, setengah ini bilangan tetap dalam rumus segitiga, rumus luas segitiga. Berarti supaya jadi 3, setengah dikalikan 6. 6 jabarkan lagi. Di sini mencerminkan hasil perwakilan alas kali tinggi. Uraikan. Alasnya berapa? Hubungkan dengan suku. Ini suku kedua. Anggap alasnya 2. Jadi 2 kali 3. Jadi 6 ini sama dengan 2 kali 3. Nah, kalau sudah begini, ini 2 sudah menunjukkan suku. Sekarang 3 ini hubungkan dengan suku. Sukunya suku kedua. Oh, berarti 3 ini sama saja dengan 2 ditambah 1. Jadi untuk penjabaran yang 3 ini sama saja dengan setengah kali 2 ya, setengah kali 2 kali 2 tambah 1 ya. Berikutnya akan lebih memperjelas lagi buat kalian ya. Caranya sama seperti itu. Nah, di sini kalau dihitung ada 6. Artinya setengah kali 12. 12 kaitkan dengan alas dan tingginya. Anggap alasnya sukunya suku ke-3. Berarti 3 kali 4. Ini sudah suku. Ini belum menyatakan suku, mewakili suku. Gunakan suku ke N-nya yaitu 3. Berarti 4 sama saja dengan 3 ditambah 1 ya. Nah, yang lainnya juga sama penjabarannya seperti itu ya. Penjabarannya seperti itu. Jadi yang kalian lihat sekarang penekannya di sini suku ke 1, di sini 1, ini 1 tambah 1. Semuanya ini semua ditambah 1. Berarti ini berlaku konstanta ditambah 1. Cuman ini kita menjabarkan pengertian ini. Suku ke 1, ini 1 kaitannya dengan suku. Ini 2, suku kedua. Ini suku kedua, ini suku kedua. Ya, ini suku ketiga, 3. Suku keempat, ini 4. Oh, jadi kalau suku ke N berarti bilangan-bilangan ini, bilangan suku ini diganti oleh N ya, diganti oleh N. Nah, jadi kalau N suku atau suku ke N bilangan segitiga itu UN, setengah bilangan tetap, N-nya menyatakan suku kata Bapak tadi menyatakan suku berarti
setengah kali N dikali, nah ini kali dalam kurung N ditambah 1. Nah jadi rumus pola bilangan segitiga itu adalah setengah N kali N ditambah 1. Nah untuk lebih memperjelasnya lagi, coba kita lihat dalam pembahasan soal. Tentukan suku ke-20 bilangan segitiga. Artinya suku ke N, N-nya 20, tulis dulu N sama dengan 20. Nah, tulis rumusnya. Tulis rumusnya sambil menghafal ya. Jadi UN sama dengan setengah N kali N ditambah 1. Itu rumus pola bilangan segitiga. Nah, karena N-nya di sini 20, berarti kalian setiap N di sini ganti 20. Kalau sudah sering yang kemarin mempelajarinya dengan seksama ya, pembelajaran sebelumnya ini akan mudah karena udah sering bertemu dengan UN dan UN gitu kan. Ya, jadi N-nya ganti 20. Berarti U20 sama dengan setengah bilangan tetap kali N. N-nya ganti 20 kali lagi dalam kurung N, ganti lagi 20 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi sebetulnya matematik nggak sulit. Kalau kalian sudah hafal rumus tinggal mengganti variabel begitu aja. Ya, kalau sudah begini kita tinggal hitung. Ini artinya setengah kali 20, 10. 20 tambah 1, 21. Berarti ini jadi 10 kali 21. Jadi U20 sama dengan 10 kali 21. Dengan mudah kita bisa menghitung. Artinya 10 kali 21 artinya 210. Jadi suku ke-20 bilangan segitiga itu adalah 210. Ya, mudah kan? Nah, kalau belum paham, sekali lagi pause videonya, kemudian kalian amati lagi atau ulang lagi, belum di pause, diamati, pause dan seterusnya. Kita lihat contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua. Suku keberapakah bilangan segitiga 120? Kalau ini dibalikan soalnya, ya. Jadi ini nilai sukunya sudah ada. Kita ditanyakan suku keberapanya, berarti nilai N-nya berapa gitu. Nah, sekarang ini 120 artinya sama dengan UN, ya. Sama dengan UN 120. Nah, tulis rumusnya dulu. Tulis rumusnya. UN sama dengan setengah N kali N ditambah 1, ya. Nah, sekarang kalian ini masukkan UN-nya ganti dengan 120. Nah, berarti jadi 120 sama dengan setengah N kali N ditambah 1. Nah, di sini kalian karena belum mempelajari tentang persamaan kuadrat ya, faktorisasi juga kalau kalian sudah ingat sih bisa dipakai. Cuman di sini akan lebih pola sederhananya begini. Kalian logikanya berpikirnya seperti ini, ya. Karena nanti mau dikalikan setengah, abaikan dulu setengah. Jadi di sini seolah-olah ada perkalian dua bilangan. Cari oleh kalian dua bilangan yang selisihnya 1. Kenapa selisihnya atau bedanya 1? Sebab ini ditambah 1. Ini N berarti sama. Ditambah 1 jadi bedanya 1. Cari dua bilangan yang berselisih 1 yang jika dikalikan ya, dikalikan setengah itu sama dengan 120 itu kan ya. Jadi kalau setengahnya dari ini bukan setengahnya. Kalau setengahnya 120 berarti satunya itu 240. Nah, berarti kalian mencari dua buah bilangan yang berselisih 1 jika dikalikan nilainya 240. Kenapa 240? Sebab nanti mau dikalikan setengah ya. Jadi logikanya begitu. Jadi cari dua buah bilangan ya yang berselisih 1 dikalikan ya. Ini 240. Jadi tadi bilangan berapakah yang nilai setengahnya 120? Jelas kan? 240. Nah, jadi hubungkan 240 ini dengan mencari dua buah bilangan di mana kedua bilangan tersebut berselisih 1. Nah, jadi kemungkinannya prediksinya yang perkalian berakhir 0 kan bisa 2 kali 5 0 kan ujung satuannya, 4 kali 5 0 kan satuannya, atau 5 kali 3 0 kan satuannya, atau 4 kali 5 kali 8 bisa kan? Nah, jadi di sini kalian mau tidak mau harus mencoba dulu ya. Dicoba, tinggal nanti nambah satuan-satuan puluhannya gitu aja. Nah, ternyata setelah kalian
dicoba ini pasti jawabannya akan bilangannya tersebut ya adalah berapa? Nah, akan 15 dengan 16 ya. 15 dengan 16. Jadi karena ini rumusnya n kali n ditambah 1 setengah n kali n ditambah 1 berarti 15 ini menunjukkan suku ke-nya, suku ke-15. Nah, jadi ya bilangan segitiga 120 itu merupakan suku ke-15 ya. Nah, bisa dipahami? Nah, kalau belum paham di pause dulu, diamati dulu videonya ya. Kalau sudah paham, dilanjutkan kembali pelajarannya. Nah, ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, di sini ya, dalam pola bilangan segitiga Pascal, Bapak akan memberikan contoh. Coba kalian amati di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan begini, ada suatu menunjukkan tempat nih gambar. Nah, Bapak menggambarkannya ini, katakanlah ini tempat A. Ini kemudian tempat B, ini tempat C. Pertanyaan Bapak begini, berapa cara dari A ke B bisa dilakukan? Berapa jalan maksudnya dari A ke C? Kalau di sini karena masih sedikit, mudah ya. A ke B ada satu cara, A ke C juga ada satu cara, seperti penjelasan berikut ya. Nah, jadi A ke B hanya ada satu cara, A ke C juga sama satu cara, gitu kan? Sekarang kalau dicabang lagi ke bawah nih, coba perhatikan, dicabang lagi ke bawah, nah seperti ini. Berarti pertanyaan Bapak akan begini, berapa cara dari A menuju ke D? Ya, ada berapa cara? Tidak boleh kembali, tapi harus terus maju. Syaratnya, berarti dari sini ke sini A ke B dulu, B langsung ke D. Jadi ada berapa cara A ke D? Ada satu, gitu kan? Kemudian kalau A ke E, coba perhatikan. Kalau A ke E, nih ada berapa cara? Dari A, ya, nggak boleh ke D, balik lagi ke sini nggak boleh. Berarti A ke B dulu, kemudian ke E satu, kemudian yang lainnya mana? Dari A ke C langsung ke E, beda kan jalannya? Berarti dua. Nah, maka dari A ke E itu ada dua cara jalan yang ditempuh, ya. Nah, kemudian kalau dari A ke F ada berapa cara? Nah, di sini A ke F. Dari A ke C dulu, lalu ke F. Berarti satu. Ada yang lain? Sini ke sini? Oh, nggak bisa ke sini, mundur. Berarti A ke F ada satu. Ya. Dilanjutkan lagi Bapak membuat peta tempatnya. Nah, ya. Sekarang A ke G berapa jalan? Berapa cara yang bisa dilakukan? A ke G berarti A ke B dulu, langsung ke D, langsung ke G. Ada lagi? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nggak boleh mundur. Nah, berarti A ke G hanya ada satu, ya. A ke G ada satu. Sekarang kalau A ke H, hati-hati kalau sudah banyak begini dengan cara melihatnya. A ke H, coba Bapak tunjukkan dari A ke B ke D langsung ke H, satu, ya. Kemudian beda jalan lagi, A ke B ke E, dari E ke sini ke H, dua, beda kan? Ya, beda. Nah, kemudian dari sini A ke C ke E, ya, ke H. Jadi di sini ada tiga cara. Bisa dipahami? Nah, jadi di sini harus teliti ya. Kemudian kalau A ke I, A ke I. Nah, A ke I jelas juga akan sama tiga. Coba buktikan. A ke I ini akan ada tiga. Dari sini dulu ya. Satu. Nah, satu kan? Ya. Kemudian ini ke sini, ya, dua. Jelas kan ditunjukkan oleh Bapak? Dua. Kemudian satu lagi mana? Ini ke sini. Nah, jadi tiga seluruhnya ya. Kalau A ke J nah, cuman ke sini ada satu ya. Itu iya. Bisa dipahami? Nah, ini kejelian sebetulnya ya, soal-soal seperti ini termasuk bukan soal sih. Ya, ada bentuk seperti ini pengamatan harus jeli lah gitu. Kalau dilanjutkan lagi coba perhatikan. Sekarang ini, nah, OPK, L, M, N, O gitu kan. Dari A ke K. Ya, A ke K berarti di sini hanya ada satu cara, satu. Nah, ke sini kan udah tidak ada lagi. Berarti A ke K satu kan. Kemudian A ke L, lihat A ke L ya. A ke L ke sini. Nah, Bapak tunjukkan satu. Kemudian ke sini. Nah, beda jalan. Dua.
terus ke sini 3, beda jalan ya, beda jalan, betul? Beda jalan ya, betul? Beda jalan kan? Nah, berarti A ke L ada berapa? Ada 3 atau 4? Nah, di sini ada, Bapak kelewat ya, coba. Berarti satu lagi kemana? Yang belum A ke L ya tadi, coba 1, 2, 3, 1 ke L ya, 1 ke sini, 2 ke sini, 3, oh iya satu lagi A ke C ya, A ke C dulu langsung ke sini, jadi 4 betul, ada 4 ya. Kemudian kalau A ke M ada berapa? Dengan cara mensusur A ke M ini coba lihat Bapak tunjukkan. 1 sini, kan? Kemudian ke sini. Sebentar. Di sini, maksudnya nggak benar nih. Ini 2 ya. Kemudian ke sini 3 ya. 3 kan? Betul? Ada 3. Kemudian mana lagi? Ke sini nggak bisa. Coba 1 ya. 1, 2. Oh, maksud kita itu mau kemana? Ke M ya, maaf, ke M. Berarti ini 1 ke M, bukan ke A tadi itu. 1 ke M ya, 1, kemudian 2, ke H 2, kemudian ke sini 3 ya. Ada 3 berarti sebelahnya lagi juga akan ada 3 kalau begitu mah. Berarti di sini akan ada 6 ke sininya, nah juga ada 3 sama seperti itu. Berarti ini akan ada 6. Nah, iya, 6 ya. Nah, kalau A ke N kayaknya ini sama dengan A ke L. Coba dicoba oleh kalian ya, nanti di pause diamati dulu ya. Ini harus ada 4 ya, harus ada 4. Buktikanlah oleh kalian ya. Ada 4. Kalau A ke O di sini akan ada 1 cara ya. A ke O akan ada hanya 1 cara ini. Nah, pola gambar seperti ini sebetulnya menunjukkan pola bilangan segitiga Pascal ya, pola bilangan segitiga Pascal. Coba perhatikan seperti ini ya. Nah, ini pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini nanti banyak manfaatnya loh, pola bilangan segitiga Pascal ini dalam penggunaan matematik. Nah, coba perhatikan. Nah, di dalam penyusunan pola bilangan segitiga Pascal ini ya, bahwa bilangan di bawahnya, tengah-tengah di bawah itu merupakan penjumlahan dari 2 suku di atasnya. 1. Nah, di sini belum ada, baru 1. Di sini 1 tambah, jadi setiap sisinya ini 1 ya. Nah, di tengahnya ini dilanjutkan, ini penjumlahan ini. Jadi caranya kita menentukan dulu jumlah tengahnya. 1 tambah 1 jadi 2. Setiap sisi kita gunakan 1 ya. Nah, sekarang kalau digambar lagi segitiganya ke sini ke bawah, berarti bisa, ini sudah ada nilai ya, sudah ada nilai. Berarti 1 tambah 2 3, yang ini 2 tambah 1 3, simpan di tengah-tengahnya. Sisinya tambah 1 dengan 1 ya. Berikutnya lagi juga sama dilanjutkan seperti itu. Yang ini berapa nilainya? Yaitu dari penjumlahan 1 tambah 3 4. Yang ini 6 dari 3 tambah 3 6. Yang ini 4 dari 3 tambah 1. Ini penambahan bilangan, penulisan bilangan baru 1 dengan 1 setiap tepinya ditambah 1 dan seterusnya ya. Seperti ini 5 10 10 5 1, ini dari penjumlahan bilangan-bilangan dua bilangan di atasnya ya. 2 bilangan di atasnya. Nah, sekarang kegunaan dari bilangan barisan Fibonacci ini, coba kita lihat jumlah bilangan pada baris-baris ini. Ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5 dan seterusnya ya. Kita lihat sekarang ini baris pertama. Nah, ini baris pertama nilainya jumlahnya 1. Baris ke-1 jumlahnya 1. Ini maksudnya tidak dijumlahkan dengan yang mana lagi. Nah, kalau dibuat dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok pangkat 2, ini sama saja. 1 itu berarti 2 pangkat 0. Tetapi di sini 0 belum mencerminkan baris ke-1, katakanlah suku ke-1, berarti 0 itu sama saja dengan baris ke-1, suku ke-1 ya, dikurangi 1 supaya jadi 0, gitu kan?
Nah, kemudian coba baris kedua. Baris kedua ini jumlahnya kan 2. Coba dia lihat seperti penjelasan ini. Nah, baris kedua jumlahnya 2, yaitu dari 1 tambah, ini dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dibuat dalam pokok berpangkatan dengan bilangan pokok 2, kaitkan dengan barisnya. Barisnya nilai 2 ini kan supaya di bilangan berpangkat pokok bilangan 2 berarti harus 2 pangkat 1. Nah, 1 belum mencerminkan baris kedua, berarti supaya nilainya 1, baris kedua harus dikurangi 1. Ya. Begitu juga baris ketiga. Ya. Baris ketiga ini kalau dijumlahkan 4 kan? Kalau dijumlahkan 4. 4 itu kalau dibuat dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 2 kan? Nah, tetapi pangkatnya ini belum mencerminkan baris. Ini barisnya baris ketiga. Supaya jadi 2 berarti 3 dikurangi 1. Ya, ini baris ketiga berarti 3 dikurangi 1. Bisa dipahami ya? Kalau belum paham, di pause dulu, amati dulu. Ya, paham ya? Nah, kita lanjut. Berikutnya baris keempat. Baris keempat juga sama. Ini kalau dijumlahkan 1 tambah 3, 4, tambah 3, 7, tambah 1, 8. Jadi jumlah penjumlahannya adalah 8. Dalam perpangkatan dengan bilangan pokok 2, 8 itu kan sama 2 pangkat, sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang yang 3-nya belum mencerminkan suku ke-nya atau barisnya. Ini kan barisnya keempat, supaya jadi 3 berarti 4 dikurangi 1. Bisa dipahami? Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi pola pikirnya seperti itu ya. Pola pikirnya seperti itu sampai di sini baris ke-6. Nah, seperti ini. Baris ke-6 berarti 2 akan pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 dikurangi 1 ya. Jadi baris keberapa dikurangi 1, baris keberapa kurangi 1 ya. Nah, jadi rumus jumlah barisan pada baris pada segitiga Pascal itu adalah ini ya. Suku ke N itu UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Baiklah, untuk berikutnya kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal ini ya, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-8 segitiga Pascal. Artinya di sini N-nya sama dengan 8, kita tulis N-nya sama dengan 8 ya. Kemudian kita tulis rumusnya sambil menghafal ya. UN sama dengan 2 pangkat N, jumlahnya ya. Jumlah pada baris ke-8 itu 2 pangkat N dikurangi 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, setiap N-nya kita ganti dengan 8. Berarti jumlah pada baris ke-8 itu 2 pangkat 8 dikurangi 1. Artinya selalu pangkatnya selalu dikurangi 1. Berarti di sini akan menjadi 2 pangkat 7 ya. Nah, kalau kalian perpangkatan belum lancar, lebih baiknya kalian perpangkatan itu harus sudah hafal ya. Perpangkatan harus sudah hafal sampai dengan pangkat 10-nya ya. Dari bilangan pokok 2, 3, 4. Upayakan harus sudah hafal supaya bisa cepat berhitung. Nah, tetapi di sini kalau kalian masih belum lancar berhitung perpangkatannya, boleh dijabarkan yang kecil-kecil dulu, yaitu dari perpangkatan 2 ya. Perpangkatan 2 dengan catatan bahwa pangkat kalau dikalikan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, berarti dijabarkan 2 pangkat 7 itu seperti ini. 2 pangkat 2 ya kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Bilangan pokok pangkatnya sama 2, 2, 2. Pangkat 2 sebab di sini yang terkecil ya. Terkecil yang di luar 1 gitu. Catatan, kalau pangkat dikalikan itu asal bilangan pokok pangkatnya sama, berarti itu tinggal dijumlahkan pangkatnya. 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6 kali 2 pangkat 1 artinya tambah 1 jadi 2 pangkat 7. Kalau sudah begini kan kalian mudah berhitungnya ya. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4 kali 2 pangkat 1 2. Nah, ditulis seperti ini ya. 4, nah ini yang ini 4, yang ini 4 kalikan 2 pangkat 1 2. Jadi kalian tinggal menghitung 4 kali 4 kali 4 ya. Ini 4 kali 4 16 kali 4 berarti ya, nah ini seperti ini kali 2 ya. 4 kali 4 16 kali 4 4 ini kali 2 kali 2 gitu. Tinggal dihitung aja ya. Ini 16 kali 4 berarti 64 kali 2 berarti hasilnya adalah 128. Oh, kok salah ngetik. Ini 512 lagi. Udah, ini harusnya 128. Ini salah ketik ya. Harusnya 128. Nah,
Kemudian begini ya nak, ya, bahwa penggunaan segitiga Pascal ini, ya, nah segitiga Pascal ini sangat bermanfaat ini nanti dalam melakukan perpangkatan suku 2. Kalian pasti di kelas 1, di kelas 7, maaf, kelas 7 sudah mengenal suku 2 ya, bentuk aljabar suku 2. Nah, perpangkatan suku 2 ya, perpangkatan suku 2 di sini ini sangat bermanfaat, bisa digunakan, bisa dibantu dengan menggunakan segitiga Pascal. Khususnya ini bilangan-bilangan ini 2, 3, 3, 4, 6, 4 ini untuk menunjukkan koefisien daripada bentuk aljabar itu. Nah, coba supaya lebih jelasnya perhatikan ke sini ya. Misalkan di sini bentuk perpangkatan suku 2. Nah ini ya. A ditambah B pangkat 2. Artinya dari mana? Ini caranya bagaimana? Nah, tadi koefisien bilangan-bilangan ini mewakili untuk koefisien bentuk aljabarnya. Langkah pertama untuk pangkat 2 ya, ini berarti suku pertama dikuadratkan. Jadi A kuadrat berarti A kuadrat. Koefisiennya berapa? Nah, ini 1. Di sini 1. Kalau 1 koefisien tidak dalam bentuk variabel tidak ditulis ya. Tidak ditulis, ini artinya nilainya 1. Kemudian berikutnya 2. Nah, ini 2. Ya, 2 yaitu dari A kali B ya, A kali B 2AB. Kalau dengan cara tanpa melihat ini sih bisa, ini A dikuadratkan A kuadrat. Bilangan berikutnya ya, langkah berikutnya bilangan pangkat kalikan suku pertama kalikan suku kedua ya. Jadi 2AB. Nah, kemudian berikutnya yaitu suku ketiganya koefisiennya 1 ya. Koefisiennya 1, maka di sini akan menjadi ini B kuadrat. Jadi B dikuadratkan B kuadrat koefisiennya 1 ya. Nah, begitu juga untuk pangkat yang ketiga ya, pangkat 3 itu kan. Untuk pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti di sini ya. Ini A-nya dipangkatkan 3, A-nya dipangkatkan 3 ditambah 3. Nah, 3 ini koefisien ini kan. Nah, ini koefisien 3 ini nih. Jadi A pertama dipangkatkan 3, suku-suku berikutnya adalah 3, koefisiennya 3. Nah, pangkatnya mengikuti dikurangi 1, berturun 1. Dari A pangkat 3 menjadi A pangkat 2. Terus B. Jadi seluruhnya kalau dijumlahkan ini akan menjadi 3. Pangkat 3 seluruhnya ini 1, ini 1, dianggap bilangan pokoknya ini sama. Nah, kemudian suku koefisien berikutnya berarti di sini 3, juga 3 lagi ini. 3. Variabelnya adalah A, B. Pangkatnya menurun ke sini A-nya jadi pangkat 1, B-nya naik jadi 2. Jadi dalam hal ini akan menjadi seluruhnya pangkat 3, pangkat 1 dengan 2 3. Dan terakhir koefisiennya adalah 1 ya. Berarti di sini untuk variabel B, B pangkat 3. Nah, berikutnya juga sama ya. Nah, ini untuk yang ini, untuk baris yang baris yang keempat ya, baris yang keempat berarti A tambah B pangkat 4. Nah, lihat variabel-variabel ini, bilangan-bilangannya maaf, 1 4 6 4 1, ini adalah untuk koefisien. Berarti ya A pangkat 4 ya, A pangkat 4, kemudian di sini 4 koefisiennya ya akan menjadi 4 AB, A kali B, A. Nah, B harus menunjukkan jumlah pangkat, berarti dari pangkat nurun pangkatnya dari A menjadi 4 jadi 3. Kemudian B-nya nambah 1 ya. Jadi 4A pangkat 3B. Kemudian koefisien berikutnya adalah 6 ya. 6 berarti 6AB, cuman pangkatnya menurun 3 ya. Untuk yang pertama A-nya 3 nurun jadi 2, B-nya nambah ya. Dari B ini pangkat 1 jadi pangkat 2, sehingga dijumlahkan akan jadi pangkat 4. Berikutnya koefisien ini nih 4, berarti 4 kali A, B pangkat 3, 4 kali A, A-nya kan pangkat 2 asalnya nurun, jadi pangkat 1 tidak ditulis. Kalau pangkat 1 B-nya naik 2 jadi 3. Kalau dijumlahkan 1 dengan 3 4. Jadi 4AB pangkat 3. Ini maksudnya koefisien
Koefisien-koefisiennya diwakili oleh bilangan segitiga Pascal. Kemudian yang terakhir koefisiennya 1, yaitu B pangkat 4. Jadi kelihatan nih ya, dari A pangkat 4, A-nya menurun, kemudian B-nya naik begitu. Sehingga terakhir B-nya pangkat 4 ya, seperti itu. Kemudian juga untuk pangkat 5 juga sama seperti itu ya. Coba kalian dipahami oleh sendiri tanpa bantuan penjabaran Bapak ya. Pahami, lihat seperti itu ya. Nah, itulah ya kegunaan dari segitiga Pascal. Nah, sekarang coba kita lihat kegunaan ini dalam contoh soal ya. Nah, ini soal contoh penggunaan dari pola bilangan segitiga Pascal ya. Nah, ini contoh misalkan begini, A tambah B dikuadratkan ya. Tentukan hasil perpangkatan berikut, A tambah B dikuadratkan, A tambah B pangkat 3. Berikutnya 2X ditambah 1 pangkat 2. Kemudian berikutnya 3A dikurangi 2B pangkat 2. Berikutnya contohnya 2X ditambah 1 pangkat 3 ya. Cara menjawabnya perhatikan sini ya, uraian Bapak ini. Nah, ini ya. Nah, tadi yang pertama adalah A tambah B dipangkatkan 2. Caranya, nah ini kan koefisiennya 1 dalam segitiga Pascal ya. Berarti ini yang dikuadratkan. Ini langkah pertama, ini dikuadratkan. Suku pertama kuadratan berarti A dikuadratkan A kuadrat. Koefisiennya 1. Jadi 1A kuadrat artinya A kuadrat gitu. Ya. Kemudian berikutnya kan koefisien kalau pangkat 2 itu 1, 2 kan. Berarti di sini akan menggunakan bilangan 2 ya. Jadi A dikali B, A dikalikan B, AB, 2-nya 2AB begitu koefisiennya ya. Dengan 2AB. Nah, kemudian berikutnya ya, yaitu suku ini, suku keduanya dikuadratkan, koefisiennya 1 kan. Koefisiennya 1. Lihat coba segitiga Pascalnya, lihat segitiga Pascalnya. Nah, 1 berarti di sini ditambah B kuadrat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini coba perhatikan. Nah, yang kedua ini A tambah B dipangkatkan 3. Berarti kalau yang pangkat 3 itu kan ya, koefisien yang pertamanya 1 berarti A pangkat 3. Koefisiennya 1A pangkat 3 cukup ditulis A pangkat 3 ya. A pangkat 3. Kemudian koefisien berikutnya coba kalian lihat berapa dipikir dulu ya, dipikir dulu berapa koefisiennya ya. Koefisiennya diingat-ingat kembali ya. Diingat kembali koefisiennya berapa ya. Nah, itu kemudian koefisiennya dimasukkan dengan A kali B. Jadi koefisien AB, A-nya menurun pangkatnya pangkat 2 ya. B-nya pangkat 1. Jadi ya, koefisiennya 3 kan? Koefisiennya 3, kemudian di sini koefisiennya berapa lagi? 3 lagi ya. Koefisiennya 3 lagi, cuman AB-nya tetap, cuman pangkatnya di sini akan A-nya akan menurun, B-nya akan naik. Berarti jadi 3A pangkat berapa? 3A pangkat 1, B pangkat 2. Terakhir yaitu B ini dikuadratkan, berarti B kuadrat ya. B pangkat 3 mah bukan pangkat 2 ya, pangkat 3 gitu. Ya, nah untuk contoh nomor 3 coba perhatikan. Kita bahas soalnya. 2X ditambah 1 dikuadratkan. Supaya lebih paham lihat ini ke sini. Bapak akan tunjukkan perbandingannya ke sini. Kalau tadi kan A koefisiennya 1 berarti di sini A kuadrat. Sekarang di sini 2 ini koefisiennya berarti si 2 ini jadi A-nya ganti oleh 2X gitu diganti oleh 2X. Berarti di sini 2X dikuadratkan. Nah, jadi A-nya di sini anggap A ya. Dianggap A berarti 2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat ditambah 2 kali A kali B. Nah, 2 ini dari sini, 2 yang ini koefisiennya kan 2 yang awal itu tadi 2 kali A-nya 2X. Jadi 2 kali 2X kali 1 berikutnya. Nah, ya. Kemudian yang terakhir ini nilai 1 dikuadratkan tuh. B dikuadratkan, ini 1 dikuadratkan ya. 1 dikuadratkan. Berarti di sini ya nanti yang terakhir adalah 1 kuadrat. Kalau sudah begini kalian tinggal menghitung aja ya.
2x dikuadratkan, hati-hati, artinya di sini 2-nya dikuadratkan, x-nya juga dikuadratkan, maka di sini akan menjadi 4x kuadrat. Kemudian yang ini tinggal menghitung 2 kali 2x, 4x kali 1 ya 4x, berarti positif, berarti ditambah 4x. Kemudian yang terakhir ini ya 1 dikuadratkan, 1 kuadrat. Ya, nah berarti jawaban untuk soal 2x ditambah 1 dikuadratkan adalah hasil akhirnya ini 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 ya. Nah untuk bagian D dan E nya silahkanlah kalian coba ya sebagai latihan ya, sebagai latihan. Nah itulah kegunaan dari pola bilangan segitiga pasca. Nah sedikit sekarang akan dibahas, walaupun kemarin pada pembahasan tentang pengertian pola bilangan sudah disabit juga, ini pola bilangan Fibonacci ya. Sekarang akan lebih pertegas lagi pola bilangan Fibonacci. Apa sih pola bilangan Fibonacci itu? Ya, pola bilangan Fibonacci itu maksudnya adalah bilangan berikutnya itu diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi maksudnya begini, kalian kalau mau mencoba buat dua bilangan dulu, menyusun barisan bilangan dua angka dulu. Nah, berikutnya kalian jumlahkan bilangan sebelumnya, ya. Nah, jadi barisan Fibonacci itu adalah barisan bilangan di mana suku berikutnya diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya, ya. Nah, seperti ini barisan Fibonacci 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ini artinya dibuat aja dulu dua bilangan. Kesininya kalau Fibonacci harus bisa ditentukan 2 tambah 3, 5, ya, dan seterusnya begitu, ya. Nah, jadi pengertiannya ini barisan Fibonacci adalah barisan bilangan di mana suku berikutnya diperoleh dari hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, jadi kalau ini dilanjutkan ya, jadi sekali lagi ini 5 dari 2 tambah 3, 8 dari 3 tambah 5, 13 dari 5 tambah 8, 21 dari 8 tambah 13. Ini kalau dilanjutkan berarti dari 13 tambah 12 ya, 13 tambah 12 berapa itu kan? Ya. Nah, kalau dilanjutkan 13 tambah 13 tambah 21, artinya di sini 34. Dilanjutkan lagi berarti di sini 21 ditambah 34. Karena ini sudah diisi 34, berarti ini 21 tambah 34. Hasilnya adalah untuk yang suku terakhir ya, itu 55. Ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya kalau dilanjutkan dua suku berikutnya jawabannya adalah 34 dan 55. Bisa dipahami ya? Nah, itu barangkali yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon kalian diulang kalau memang belum paham ya, dilihat lagi, dicermati videonya. Dan jangan lupa nanti soal-soalnya kalian kerjakan ya, soal latihannya ya, soal latihannya sebelum nanti menuju kepada tes untuk tes akhir uji kompetensi ya. Nah, gitu aja yang ingin Bapak sampaikan ya. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan ya. Nah, itu udah ya, cukup. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye.